Oke teman-teman, kita lanjutin. Sini kita akan mengisi lampiran 1771 lampiran 2 ya teman-teman. Oke. Nah, di lampiran 2 ini sebenarnya kita tinggal pindahin doang dari akun fiskal kita ya teman-teman. Nah, di sini oke, kita kecilin aja aplikasinya. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi sini saya udah mengklasifikasikan bagaimana di HPP ini kita udah klasifikasikan di nomor 1 itu adalah pembelian, nomor 12 itu adalah persediaan awal barang, dan nomor 13 itu adalah persediaan akhir. Nah, kita tinggal milih doang ya teman-teman. Jadi di sini ada nomor 1 ada pembelian. Nah, pembelian itu sejumlah 54.900. Oke, nomor 12 itu ada 17.750. Dan nomor 13 itu ada 38.380. Oke, sini kita lihat apakah udah sama. Oke, udah sama ya total HPP-nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke biaya usaha lainnya. Nah, di biaya usaha lainnya itu ada biaya gaji dan tunjangan. Itu masuk kategori nomor 2 ya teman-teman. Oke, di sini kita isi 1605. Oke, nomor 3 kita isi. Oke, nomor 3 udah diisi, nomor 4 kita isi. Nah, nomor 4 ini adalah jumlah kedua ini ya teman-teman. Jadi saya udah menghitungnya menjadi 707. Oke, sekarang itu nomor 5 biaya sewa itu ada 244 500. Oke, habis itu di sini kita nomor 7 dulu ya teman-teman. Nomor 7 kita isi biaya audit, konsultan pajak dan hukum. Dia tuh masuk kategori biaya sehubungan dengan jasa. Oke, di sini kita isi 202 500. Oke, di sini kita mengisi nomor 10 dulu teman-teman. Nah, di nomor 10 ini adalah biaya iklan dan promosi. Itu senilai 300 juta. Oke, selanjutnya di sini ada biaya lainnya. Nah, biaya lainnya itu adalah ini teman-teman. Biaya perawatan perbaikan di sini 57. Kita jumlahnya teman-teman di nomor 11 ini saya udah menemukan hasilnya yaitu 333.750. Oke, maka hasilnya di sini biaya usaha lainnya adalah 3751 sesuai teman-teman. Nah, setelah itu ada biaya dari luar usaha. Nah, biaya dari luar usaha ini di sini cuma satu ya teman-teman, yaitu biaya bunga dan pinjaman. Nah, biaya bunga dan pinjaman itu masuk kategori nomor 6 ya teman-teman. Oke, kita isi di sini 2550. Oke, selesai. Maka di sini kita besarin, kita simpan ya teman-teman. Maka data akan disimpan yes. Di sini ada tulisan jumlah biaya penyusutan administrasi tidak sama dengan jumlah penyusutan komersial. Nah, di sini karena kita belum mengisi komersial dan fiskalnya, maka di sini kita 0 ya teman-teman. Di sini. Oke, apakah Anda akan menyimpan data tersebut? Kita klik yes. Oke, data berhasil disimpan. Oke, gitu aja teman-teman tutorial cara mengisi elemen laporan keuangan cabang perusahaan 1771 bagian lampiran 6, lampiran 5 dan lampiran 2. Oke, sampai sini dulu teman-teman videonya. Sampai ketemu the next video. Bye bye. Oke, kita lanjut ke lampiran 6 ya teman-teman. Nah, di lampiran 6 ini adalah daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, dan yang bagian itu adalah daftar pinjaman dari kepada pemegang saham dan perusahaan afiliasi. Nah, jadi perusahaan afiliasi itu adalah
perusahaan yang mempunyai saham di atas 25% teman-teman. Oke, kenapa saya tadi mengisi lampiran 5 dulu? Karena di lampiran 5 ini kita sudah tahu berapa persentase sahamnya. Nah, sedangkan di soal ini dia tidak diketahui persentase sahamnya itu berapa persen. Jadi kita menghitung persentase sahamnya itu berapa persen, kita ngitungnya di lampiran 5 teman-teman. Gitu. Jadi kita udah dihitung sama ISPT-nya. Oke, kita langsung lanjut. Nah, di sini daftar afiliasi kita klik baru. Habis itu kita harus mengisi NPWP, nama afiliasi, alamat, jumlah, dan persen satu stok. Nah, yang udah saya bilang tadi, di afiliasi itu adalah persentase sahamnya itu di atas 25%. Nah, di lampiran 5, di lampiran 5 ini persentase sahamnya di atas 25% itu ada PT OBS dan PT Priutama. Oke, langsung kita isi aja di sini. Baru habis itu di sini kita isi NPWP-nya. Nah, NPWP-nya itu kita isi ya teman-teman. Kita isi sesuai soal. Oke. Di sini ada PT OBS. Nah, kita copy aja. Oke, nama perusahaan afiliasinya itu adalah PT OBS Stats. Oke, alamatnya dia berjumlah 15 miliar. Oke, presentasi yang disetornya tadi PT OBS itu tadi 37,5%. Oke, kita klik simpan. Apakah akan baru, kita klik yes. Nah, di sini kan tadi ada dua teman-teman, di atas 25% presentasi sahamnya. Yang kedua ada PT Priutama Sejati. Oke, kita isi NPWP terlebih dahulu. Nama perusahaan afiliasinya ini kita isi. Oke, alamatnya kita isi. Jumlahnya kita isi. Nah, presentasi modal di store-nya tadi adalah 43,5% teman-teman. Oke, data berhasil disimak. Apakah akan baru? Tidak, karena cuman presentasi di atas 25%-nya tadi cuman ada 2 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ngisi bagian B, daftar pinjaman dari pemegang saham. Oke, kita klik baru. Nah, di sini di soal saya ini kita lihat daftar peminjamnya itu, kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini ada peminjam ke pemegang saham itu PT OBS ya teman-teman. Dia bunganya 12 per tahun, dilakukan di akhir Desember. Oke, jadi kita tidak bisa mengisi di sini langsung, kita harus mengisinya di sini teman-teman. Kita klik ini. Di situ
NPWP-nya itu, nah kita klik baru ya teman-teman di sini. Oke, kita mengisi di sini kan tadi kan dijelasin di sini PT OBS. Di PT OBS bagi kita mengisi NPWP PT OBS tadi teman-teman. Oke, kita isi nih NPWP-nya. Kita isi, di situ nama pemegang sahamnya adalah PT OBS Stats. Oke. Alamat pemegang sahamnya itu di sini Jakarta. Oke, setelah itu kita pilih, kita simpan dulu. Nah, setelah itu kita pilih teman-teman di sini PT OBS, jumlah peminjamannya kita lihat di sini teman-teman. Dia meminjam sahamnya itu, nah ini teman-teman, dia meminjam sahamnya itu sebesar 1,8 M. Kita copy, kita paste. Nah, bunga per tahunnya itu kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, kita lihat sini bunga per tahunnya itu adalah 12%. Oke, kita simpan. Berhasil akan baru tidak? Oke. Nah, setelah ini kita selesai di lampiran 6. Oke, kita kembali. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi SPT PPH lampiran 5 ya teman-teman. Kita bisa klik di sini, setelah itu kita pilih lampiran dan 1771 lampiran 5 nih ya teman-teman. Oke, di sini ada bagian A dan bagian B. Nah, di bagian A itu ada daftar pemegang saham dan bagian B itu daftar susunan pengurus dan komisaris. Oke, habis itu kita lihat di sini teman-teman. Kita kecilin aja, kita minimize. Oke, bentar. Oke, di sini kita klik baru teman-teman. Kita mau isi yang bagian A dulu, kita klik baru. Habis itu di sini ada daftar pemegang saham. Nah, daftar pemegang sahamnya itu adalah jumlah store penuh. Itu adalah jumlah seluruh 1 sampai 3 ini kita jumlah. Itu kalau kita jumlah semua itu sekitar ada 10. Oke, di sini NPWP pemegang sahamnya itu adalah ini ya teman-teman. Ini kita isi PWP-nya, kita pindahin. Oke, nama pemegang sahamnya adalah PT Wijaya Putra. Oke, alamatnya itu ada di ini. Jumlah pemegang sahamnya itu ada ini teman-teman. Oke, kita copy dulu. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan, akan rekam baru. Oke, kita klik yes. Habis itu di sini nama NPWP pemegang sahamnya itu ada ini. Oke, kita isi nama pemegang sahamnya ada PT OBS System Text. Alamatnya itu ada ini. Jumlah modalnya itu ada 15 juta. Kita simpan. Oke, kita rekam lagi. Setelah itu ada NPWP pemegang sahamnya itu ada ini.
Oke, kita isi alamatnya. Kita isi ini. Kita simpan teman-teman. Data berhasil disimpan. Apakah rekam baru? Kita klik tidak. Oke teman-teman, di sini udah otomatis ya teman-teman berapa persentase sahamnya, karena di situ udah dihitung sama ISPT-nya. Jadi kita langsung yang ke bagian B, daftar susunan pengurus komisaris. Oke, kita klik baru. Di sini komisarisnya itu di sini ada. Nah, ini NPWP-nya kita isi. Nama pengurusnya, alamatnya, dia menjabat sebagai komisaris. Oke, habis itu lanjut ke ini. Nama pengurusnya adalah Tommy. Dia menjabat sebagai direktur utama. Kita tulis direktur utama, kita simpan. Itu ada Himawan Fauzi. Kita isi. Alamat itu ada di Jalan Bakti Jakarta. Dia menjabat sebagai direktur. Oke, ini kita simpan. Kita tutup. Nah, setelah itu di sini oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya ingin memberi tutorial tentang cara mengisi elemen laporan keuangan, cabang perusahaan, lampiran 1771, lampiran 6, lampiran 5, dan lampiran 2. Nah, langkah pertama adalah kalian harus membuat ISPT baru dulu. Sini tahun pajaknya adalah tahun pajak 2018 sesuai di soal saya ini ya teman-teman. Oke, kita buat. Nah, setelah itu kalian buka SPT yang ada, yaitu kita buka. Nah, setelah itu kita pilih transkrip kutipan elemen laporan keuangan, teman-teman. Oke, kita klik. Nah, ini teman-teman, kita minimize saja teman-teman. Nah, ini adalah daftar neraca. Data-data neraca itu kita pindahin ke sini ya teman-teman. Yang pertama itu ada aktiva dan kewajiban dan ekuitas. Nah, jadi neraca yang di sini teman-teman udah saya pindahin ke Excel ya teman-teman. Oke, ini Excelnya. Nah, gini teman-teman. Oke, kita gini dulu. Oke, jadi yang di sini adalah udah saya klasifikasikan yang dimana di nomor 1 adalah kas dan setara kas ini ya teman-teman. Nomor 3 adalah piutang usaha dan pihak ketiga, ini udah saya klasifikasikan, jadi kita tinggal memindahkan data tersebut ya teman-teman. Oke, kita langsung pindahin datanya. Yang pertama itu ada kas dan setara kas, terus jumlah 2450. Oke, setelah itu ada piutang usaha, kita isi 2310. Oke, setelah itu ada persediaan, itu dia ada di nomor 8, kita isi 38. Oke, setelah itu ada uang muka pajak, itu ada di nomor 11, dia tuh masuknya ke aktiva lancar lainnya ya teman-teman.
Oke, kita isi. Oke, setelah itu biaya dibayar di muka itu ada di nomor 9. Oke, kita isi. Oke, setelah itu harga perolehan aktiva tetap itu ada di nomor 14. Kita isi. Oke, setelah itu kode akumulasi penyusutan itu ada di nomor 15. Kita isi dulu. Oke, setelah itu ada investasi. Investasi itu ada di nomor 17 ya teman-teman. Oke, kita isi. Oke, sesuai teman-teman, sesuai di sini datanya. Oke, setelah itu kita pencet neraca kewajiban. Nah, di neraca kewajiban ini ada kewajiban lancar, yaitu utang usaha itu berada di nomor 1. Oke teman-teman, kita taruh sini teman-teman, kita tinggal memindahkan saja. Oke, setelah itu ada utang pemegang saham itu ada di nomor 2. Oke, nomor 4 ada utang pajak. Oke, setelah itu ada utang YMH dibayar itu berada di nomor 6. Ada utang lain-lain itu ada berada di nomor 10. Si Oke, setelah itu ada utang bank itu berada di nomor 7. Oke, setelah itu ada modal saham itu berada di nomor 16. Laba ditahan tahun sebelumnya itu ada berada di nomor 18. Kita isi. Oke, setelah itu ada saldo laba rugi periode berjalan itu berada di nomor 19. Oke, kita isi di sini. Oke, di sini. Oh, ini kurang nolnya teman-teman. Oke, sesuai ya teman-teman, datanya di sini sesuai. Nah, kita pada sini sudah sesuai. Setelah itu kita ke laba rugi ya teman-teman. Nah, di laba rugi ini kita melihat data di sini. Oke, kita lihat data. Nah, kita lihat di data keuangan perusahaan. Nah, kita lihat sini. Jadi kita tinggal memindahkan. Di sini ada penjualan laba bersih. Nah, penjualan laba bersih di sini adalah 46 nih teman-teman. Kita isi 46. Oke, setelah itu ada pembelian. Nah, pembelian itu kita lihat sini nih teman-teman, ada 54. Nah, setelah itu di sini ada saldo awal. Nah, saldo awal itu kita lihat sini teman-teman, ada 17 miliar. Oke, kita tulis di sini. Oke, setelah itu di sini ada saldo akhir. Saldo akhir itu kita lihat sini teman-teman, 38.
Oke, kita isi. Setelah itu ada beban penjualan. Nah, beban penjualan itu di sini kita kosongin ya teman-teman, karena tidak ada beban. Setelah itu ada beban umum ADM. Nah, beban umum ADM sini kita lihat ini semuanya. Oke, kita kebawain bentar. Oke, di sini ada beban ADM. Nah, beban ADM itu di sini kita isi 3 ini ya teman-teman, beban ADM-nya. Kita isi 3.751 250. Oke, setelah itu beban penghasilan lainnya sini kita isi, kosongkan. Setelah itu penghasilan beban lainnya. Oke, di sini sudah terisi semua ya teman-teman. Nah, udah sesuai seperti ini, maka kita cetak teman-teman. Maka datanya akan disimpan. Oke, kita klik yes. Oke, berhasil disimpan teman-teman. Oke, setelah itu oke, kita lanjut ya teman-teman. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara mengisi cabang perusahaan. Oke, setelah itu kita klik SPT PPH lampiran khusus. Sini ada tulisan daftar cabang utama perusahaan. Nah, kita klik. Nah, jika muncul seperti ini, kita klik baru ya teman-teman. Oke, di sini sesuai kasus saya ini, dia itu tidak mempunyai cabang ya teman-teman. Nih, dia tidak mempunyai cabang. Jadi kalau misalnya kalian menemukan kasus mempunyai cabang, kalian tinggal mengisi NPWP lokasi, kalian isi nama, alamat, dan jumlah cabang pembantu. Oke, setelah itu kalau sudah kalian isi semua, kita tinggal klik simpan teman-teman. Oke, nah setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi SPT PPH lampiran 5 ya teman-teman. Kita bisa klik di sini. Setelah itu kita pilih lampiran dan 1771 lampiran 5 nih ya teman-teman. Oke, di sini ada bagian A dan bagian B. Nah, di bagian A itu ada daftar pemegang saham dan bagian B itu daftar susunan pengurus dan komisaris. Oke, habis itu kita lihat di sini teman-teman. Kita kecilin aja, kita minimize. Oke, bentar. Oke, di sini kita klik baru teman-teman. Kita mau ngisi yang bagian A dulu, kita klik baru. Habis itu di sini ada daftar pemegang saham. Nah, daftar pemegang sahamnya itu adalah jumlah store penuh. Itu adalah jumlah seluruh 1 sampai 3 ini kita jumlah. Itu kalau kita jumlah semua itu sekitar ada 10. Oke. Di sini NPWP pemegang sahamnya itu adalah ini ya teman-teman. Ini kita isi PWP-nya, kita pindahin. Oke, nama pemegang sahamnya adalah PT Wijaya Putra. Oke, alamatnya itu ada di ini. Jumlah pemegang sahamnya itu ada ini teman-teman. Oke, kita copy dulu. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan.
rekam baru. Oke, kita klik yes. Habis itu di sini nama pemegang sahamnya itu ada ini. Oke, kita isi nama pemegang sahamnya ada PT OBS System Text. Alamatnya itu ada ini. Jumlah modalnya itu ada 15 juta. Kita simpan. Oke, kita rekam lagi. Setelah itu ada NPWP pemegang sahamnya itu ada ini. Oke, kita isi alamatnya. Kita sini. Kita simpan teman-teman. Data berhasil disimpan. Apakah rekam baru? Kita klik tidak. Oke, teman-teman, di sini udah otomatis ya teman-teman. Berapa persentase sahamnya, karena di situ udah dihitung sama ISPT-nya. Jadi kita langsung yang ke bagian B, daftar susunan pengurus komisaris. Oke, kita klik baru. Di sini komisarisnya itu di sini ada. Nah, ini NPWP-nya kita isi. Nama pengurusnya, alamatnya, dia menjabat sebagai komisaris. Oke, habis itu lanjut ke ini. Nama pengurusnya adalah Tommy. Dia menjabat sebagai direktur utama. Kita tulis direktur utama, kita simpan. Itu ada Gimawan Fauzi. Kita isi. Alamatnya itu ada di Jalan Bakti Jakarta. Dia menjabat sebagai direktur. Oke, kita klik ini, kita simpan. Kita tutup. Nah, setelah itu di sini Oke, teman-teman, kita lanjutin. Sini kita akan mengisi lampiran 1771 lampiran 2 ya teman-teman. Oke. Nah, di lampiran 2 ini sebenarnya kita tinggal pindahin doang dari akun fiskal kita ya teman-teman. Nah, di sini oke, kita kecilin aja aplikasinya. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi sini saya udah mengklasifikasikan bagaimana di HPP ini kita udah klasifikasikan. Di nomor 1 itu adalah pembelian, nomor 12 itu adalah persediaan awal barang, dan nomor 13 itu adalah persediaan akhir. Nah, kita tinggal milih doang ya teman-teman. Jadi di sini ada nomor 1 ada pembelian. Nah, pembelian itu sejumlah 54.900. Oke, nomor 12 itu ada 17.750. Dan nomor 13 itu ada 38.380. Oke, sini kita lihat apakah udah sama. Oke, udah sama ya total HPP-nya teman-teman.
Oke, selanjutnya kita ke biaya usaha lainnya. Nah, di biaya usaha lainnya itu ada biaya gaji dan tunjangan, itu masuk kategori nomor 2 ya teman-teman. Oke, di sini kita isi 1605. Oke, nomor 3 kita isi. Oke, nomor 3 udah diisi, nomor 4 kita isi. Nah, nomor 4 ini adalah jumlah kedua ini ya teman-teman. Jadi saya udah menghitungnya menjadi 707. Oke, sekarang itu nomor 5, biaya sewa itu ada 244 500. Oke, habis itu di sini kita nomor 7 dulu ya teman-teman. Nomor 7 kita isi biaya audit, konsultan pajak dan hukum. Dia itu masuk kategori biaya sehubungan dengan jasa. Oke, di sini kita isi 202 500. Oke, di sini kita mengisi nomor 10 dulu teman-teman. Nah, di nomor 10 ini adalah biaya iklan dan promosi. Itu senilai 300 juta. Oke, selanjutnya di sini ada biaya lainnya. Nah, biaya lainnya itu adalah ini teman-teman. Biaya perawatan perbaikan di sini 57. Kita jumlahnya teman-teman yang nomor 11 ini. Saya udah menemukan hasilnya yaitu 333.750. Oke, maka hasilnya di sini biaya usaha lainnya adalah 3751 sesuai teman-teman. Nah, setelah itu ada biaya dari luar usaha. Nah, biaya dari luar usaha ini di sini cuma satu ya teman-teman, yaitu biaya bunga dan pinjaman. Nah, biaya bunga dan pinjaman itu masuk kategori nomor 6 ya teman-teman. Oke, kita isi di sini 2550. Oke, selesai. Maka di sini kita besarin, kita simpan ya teman-teman. Apakah data akan disimpan? Yes. Di sini ada tulisan jumlah biaya penyusutan administrasi tidak sama dengan jumlah penyusutan komersial. Nah, di sini karena kita belum mengisi komersial dan fiskalnya, maka di sini kita 0 ya teman-teman. Di sini. Oke, apakah Anda akan menyimpan data tersebut? Kita klik yes. Data berhasil disimpan. Oke, gitu aja teman-teman tutorial cara mengisi elemen laporan keuangan cabang perusahaan 1771 bagian lampiran 6, lampiran 5 dan lampiran 2. Oke, sampai sini dulu teman-teman videonya. Sampai ketemu the next video. Bye bye.